Ya, baiklah kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita sampai pada modul ketiga ya. Modul ketiga sesi 1. Nah, modul ketiga ini bukan HTML lagi, tetapi kita membicarakan mengenai CSS3 yang bagian 1. Jadi modul praktikum CSS bagian 1 itu kita ganti dengan modul 3 ya. Nah, sesinya ada sesi 1 sampai beberapa ya. Saya lupa tadi. Nah, kita lihat dulu. Karena CSS3 ini ada fungsinya adalah untuk mengatur penampilan. Jadi kalau HTML itu untuk struktur dokumen HTML-nya sendiri, ya, yang berupa himpunan tadi, ada tagging HTML, ada tagging head, ada tagging body, dan seterusnya, itu struktur. Tetapi kalau CSS ini, atau CSS3 ini, itu mengatur penampilan dari web kita, halaman web kita, ya. Nah, di sini saya terjemahkan style itu dengan gaya. Jadi ini ada gaya inline. Jadi stylenya itu kita masuk ke dalam format HTML-nya. Ya. Nah, kita lihat. Gaya inline memungkinkan Anda untuk menyatakan style untuk elemen individu dengan menggunakan style atribut yang di tag pada awal elemen. Ya. Jadi kita berupa tagging. Ya. Kemudian setiap properti CSS seperti contoh font size, ukuran huruf diikuti oleh titik 2 dan nilai dari atribut itu sendiri. Jadi font size titik 2 berapa? Misalnya 20 pt, ketinggiannya 20 pixel. Beberapa deklarasi properti dipisahkan oleh titik koma. Ada juga yang pakai titik koma ya. Oke, nanti kita lihat. Properti color ya, menetapkan nama teks, warna teks, kode heksadesimal atau nama warna dapat digunakan. Jadi untuk color ini Anda bisa menetapkan menggunakan kode heksadesimal atau sebutkan namanya, misalnya magenta, ya, cyan atau purple gitu ya. Oke, kita coba mulai aja. Ini modulnya. Modul 3 sesi 1. Penggunaan style, ini terjemahan gaya inline. Jadi kita tulis langsung di HTML-nya. Oke. Seperti biasa, 5 HTML, head, kemudian ada title. Nah, kita tulis di sini titlenya gaya inline. Kemudian langsung ada body. Biasa ya, kita nulis apa yang mau kita tampilkan web kita. Paragraf, tag ini tidak mempunyai gaya yang diaplikasikan padanya. Jadi nggak ada yang biasa nih tertulis ya. Nah, atribut gaya mengizinkan Anda untuk mendeklarasikan gaya inline. Anda seharusnya memisahkan properti gaya yang banyak tersebut dengan titik koma. Nah, coba. Nah, ini kita mulai. P yang di atas, ya, ada atributnya. Nah, atributnya berupa style. Nah, sama dengan, nah ini nilainya, value-nya. Font size. Di properti ada nilai lagi 20. Jadi ini apa? Tadi style ada nilainya, terus nilainya berupa properti ada nilainya lagi, gitu ya. Nah, Anda perhatikan ditutup kurung di sini, berarti paragraf ini, ya, mulainya, ya enggak, ditutupnya di sini. Jadi seluruh ini berlaku untuk cerita yang ini, perintah ini, aturan ini, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kita bisa ngatur paragraf ini berbeda-beda. Tinggal mulainya di mana, akhirnya di mana. Kayak yang ini kan.
Coba kita lihat nih. Nah, ini satu paragraf berbeda dengan font size-nya 20. Oh ya. Nah, di sini paragraf berikutnya, nih paragraf lagi kan, dengan style font size-nya 20 tapi pakai color. Ini kan nggak ada color. Nah, antara properti font size dengan properti color, pemisahnya titik koma. Nilainya titik 2. Ini baku dan harus diikuti. Nah, di sini deep sky blue. Ini nama warna. Ya, Anda bisa lihat. Tapi ini juga bisa diganti dengan kode heksadesimal. Oke. Nah, kontennya ini jadi mulai paragrafnya di sini. Ya enggak? Dengan aturan stylenya di sini, ya. Kemudian ditutupnya di ini, ya, ditutupnya di sini, ya. Oke. Nah, setelah itu semua dalam body, ya, kan dalam body, kemudian tutup bodinya ini dengan HTML. Nah, kalau script ini dijalankan akan terjadi begini. Nah, yang paling atas P-nya paragrafnya tidak kita atur, ya. Nah, yang kedua kita atur dengan P. P-nya diatur dengan properti font size-nya 20 kan, gitu ya. Atributnya, nilai atributnya berupa properti, yang properti ada nilai 20 pt. Nah, begitu juga yang ini. Tingginya 20 pt tapi berwarna, ya. Jadi jelas ya Anda ya. Maksud dari pengaturan tampilan yang inline. Inline itu artinya kita taruh di teks HTML-nya. Oke. Itu. Nah, ini contoh ataupun modul 3 sesi 1. Oke, modul 3 sesi 1. Kita lihat lemah. Ini berikutnya sudah modul 3 sesi 2, ya. Mungkin sampai di situ dulu nih. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita inline, sekarang tertanam. Nah, bahasa Inggrisnya embedded ya, embed. Lembar gaya atau style sheet yang tertanam, terembed ya. Nah, style sheet yang tertanam memungkinkan Anda untuk menanamkan seluruh dokumen CSS3 di HTML5 pada bagian kepala dokumen. Nah, jadi pada bagian headnya nih, ya. Gimana nanti kita lihat. Gaya yang ditempatkan atau style yang ditempatkan dalam elemen style menggunakan penyeleksi untuk menerapkan elemen gaya di seluruh tubuh dokumen. Atau body dokumen ya. Sebuah elemen EM menunjukkan bahwa isinya harus ditekankan. Browser biasanya membuat elemen EM dalam huruf yang miring ya, font italic. Tipe atribut dari elemen gaya menentukan jenis MIM format encoding tertentu dari style sheet. Style sheet menggunakan teks garis miring CSS. Jadi ini MIM-nya ini kodenya atau kata kuncinya teks garis miring CSS. Ya, setiap aturan body dalam style sheet dimulai dan diakhiri dengan kurung kerawal. Nah, ini dia. Beda lagi ya. Jadi kita nanam CSS-nya itu di dalam HTML. Itu yang dikatakan style sheet yang embedded ya. Kita lihat. Masih ada penjelasannya dulu. Properti font weight menentukan ketebalan dari tag. Nilai yang mungkin adalah bold normalnya atau normal, nilai default maksudnya,
bolder lebih tebal, dan lighter yang lebih ringan dari tagnya ya. Bolderness juga dapat ditentukan dengan kelipatan 100 dari 100 sampai 900. Tag yang ditentukan biasanya setara dengan 400 dan teks tebal setara dengan 700. Deklarasi style class yang didahului oleh suatu tanda titik dan diterapkan pada elemen untuk kelas tertentu. Kelas attribute menerapkan kelas gaya dan untuk elemen. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan kelas lagi ya. Aturan CSS dalam style sheet menggunakan format yang sama seperti pada gaya inline atau style inline. Jadi sama tulisannya untuk yang kita embed ini ya. Latar belakang warna atribut menentukan warna latar belakang dari elemen. Oke, ada background color ya. Nanti kita lihat. Properti font family, nama font tertentu yang harus ditampilkan. Generic font family mengizinkan penulis untuk menspesifikasikan beberapa jenis huruf tertentu, bukan hanya satu jenis huruf saja. Jadi beberapa jenis huruf ya, itu maksudnya dengan font family. Oke, kita dalam hal browser tidak mendukung satu jenis huruf tertentu. Jadi kita bisa menyebutkan font family dengan pemilihan yang beberapa font. Nanti untuk misalnya Chrome panggil akan menentukan mana yang dipakai. Ya, ada salah satu font yang tidak bisa dia tampilkan, dia pakai yang sebelahnya, yang family-nya gitu. Itu maksudnya. Kalau kita sedia dalam font family. Font size properti menentukan ukuran yang digunakan untuk membuat suatu huruf. Ya, itu pengertian font size. Anda harus mengakhiri daftar huruf dengan generic font family. Dalam kasus huruf tidak terinstal pada komputer penggunanya. Jadi kalau yang tidak terdaftar kita pakai genericnya font family. Dalam banyak kasus style atau gaya diterapkan ke elemen parent atau elemen ancestor. Juga berlaku dan bersarang pada child atau elemen descendant. Jadi gaya ini kalau misalnya Anda, kan dia berupa himpunan. Nah, gaya ini ada di dalam satu himpunan, terus dibawa di dalam himpunan tersebut ada himpunan lagi, kita tidak mengatur mengenai stylenya, itu akan ikut yang himpunan yang paling atas, yang di dalamnya itu, yang sebelumnya, parentnya, ya orang tuanya. Ngerti ya? Jadi himpunan ngatur warna merah misalnya. Di dalam himpunannya lagi kita buat himpunan. Himpunannya itu tidak kita atur warna. Dia akan ikut warna merah. Jelas ya? Nah, kita lihat kodenya. Kodenya begini. Ataupun skripnya ya. Modul 3, sesi 2. Lembaran gaya tertanam. Ya. Style sheet yang embedded ya, embedded style sheet nih judul aslinya tuh. Oke, seperti biasa ada HTML, kemudian ada head, ya. Headnya kita lihat ada meta, ada title, ya. Titlenya kita sebut dengan lembaran gaya tertanam. Nah, ini catatan saja. Ini adalah mulai dari bagian lembaran gaya, ya. Kita lihat di sini. Nah, Anda perhatikan. Dia pakai tagging ataupun elemen ya style dengan atribut type ya dengan isinya ini tagging style. Oke. Nah, di sini ada em kemudian diikuti dengan kurung kelawar, font weight bold, terus colornya black. Ini untuk nilai ini EM. Jadi kalau kita pakai properties ini EM akan terjadi begini. Ya. Kemudian kalau kita pakai H1 kan header tuh. Kita ngaturnya font family-nya Tahoma. Kalau nggak dapat Tahoma dia Helvetica. Kalau nggak dapat Helvetica, dia akan mendapatkan sans serif. Gitu ya. Begitu juga tagging P. Ya kan? Garis miring P. Font size-nya 12. Kita atur.
font family-nya ini. Nah, ada kelas. Nah, di sini kelas. Dot spesial. Jadi kalau P kita sebut dengan spesial, P titik spesial gitu ya. Colornya purple gitu ya. Nah, ini satu yang dimaksud dengan style embedded gaya tertanam tuh ini dari nomor 11 sampai nomor 18. Ini kita atur. Ya. Di head naruhnya, bukan di body. Ya. Jadi atas kan gini ya. Head kan? Belum ada yang tutup kan? Anda perhatikan di sini. Nah, tutupnya di sini, head 19. Mulai head 6, akhir head 19. Mulai style 11, akhir style 18. Nah, ini kita atur di sini. Ingat ya, jadi ngatur-ngaturnya di mana. Ya. Nah, ini pengaturan tampilan yang kita tempelkan atau kita tanamkan di HTML. Nanti yang ada yang di eksternal, yang kita buat satu file, dia panggil. Ya, itu lain lagi ceritanya. Oke, kita lihat skripnya. Atribut ini menspesifikasi kelas gaya spesial ya. Nah, nih misalnya gini. Anda perhatikan H1 ya, header kan? Ini kelas sama dengan spesial detail. Artinya pengaturan H1 ini ya. Kalau kita lihat H1 tadi font family-nya ini kan. Kemudian tingginya atau besarannya gak kita atur kan? Itu ikut tagging ini. Tagging H1 yang dari awal gitu ya. Terus untuk color kita sebutkan ini kelasnya spesial. Nah, nulisnya pakai titik spesial, tapi manggilnya hanya katanya saja. Nah, untuk tulis ini nanti jadi purple nih tulisannya ya. Oke. Nah, P ya. P ini taggingnya tutup di sini. Kita ngatur font size-nya kan 12 pt kan? Ini. Oke, jadi paragraf ini sebesar 12 pixel. Oke. Oke, nah H1 nggak ada ikutan ya kan? H1 kalau kita lihat di sini ini kan font family-nya ini pasti ya font family. Tergantung browser Anda, nggak nangkap Tahoma dia kasih Helvetica. Kalau Helvetica nggak ketangkap sans serif dia. Oke gitu ya. H1 client sudah. Nggak kita kata ini hurufnya nggak sama dengan detail ini kan nanti warnanya gitu ya. Nah kemudian ada P kelas lagi kita kasih spesial hurufnya ini, terus M-pas ada IM nih kita jaga jelas nanti ya. Ya Anda bisa lihat nanti gitu ya. Terakhir body tutup. Jadi ada dua isiannya ya. Ini pertama tulisan ini kan isian. Kemudian paragraf ini, kemudian ada tulisan lagi, ada paragraf lagi. Oke, tulisan itu. Nah kita lihat tuh, bener kan? Hasilnya, detail dengan tulisan client ini, ya, nggak sama kan warnanya. Begitu juga ini. Nah, Anda perhatikan, Fortune 1000 company ini kembali ke hitam kan? Kenapa? Karena di sini apa? Iya, dia kena IM ini. Oke. Warnanya spesial purple tadi kan, sama dengan detail ya, tulisan detail. Coba kita lihat, betul ya? Nah, Anda perhatikan saja itu. Jadi penampilan dari HTML kita kalau biasa-biasa saja tanpa ada stylenya, ya. Ini akan tidak ada berwarna-warni gitu ya, biasa-biasa saja. Tapi dengan ada lembar gaya tertanam ini, dia akan bisa diatur. Oke, lanjut sedikit, kita lihat ini modulnya udah modul sesi 3 ya, sesi 3. Jadi mungkin saya sampai di sini aja nih untuk sesi 2. Ada pertanyaan?
Ya, kita lanjutkan dengan masih modul 3 dengan sesi 3 ya. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai konflik gaya atau gaya style konflik ya. Nah, kita lihat nih. Gaya dapat didefinisikan oleh pengguna atau style dapat didefinisikan oleh pengguna. Seorang penulis atau agen pengguna, seorang pengguna adalah orang yang melihat halaman web Anda. Ya, jadi pengguna itu yang melihat. Anda penulis, orang yang menulis dokumen, jadi yang mau program. Jadi ada yang melihat, ada yang memprogram atau yang membuat skrip, yang menulis dokumen. Dan pengguna agen adalah program yang, nah agen itu adalah program yang digunakan untuk membuat penampilan dokumen, misalnya web browser. Jadi antara saya pembuat, saya pengguna, Anda membuat, ada browser. Nah itu disebut dengan pengguna agen. Ya, jelas ya. Kemudian style cascade, maka diistilahkan dengan style sheet cascading, ya, atau mengalir bersama-sama. Jadi cascading itu maksudnya kayak air mancur itu ada tempat di atas piring yang kecil, airnya turun tumpah ke piring ya, yang kecil. Di bawah piring yang kecil ada piring yang besar. Kan tumpah dia ke piring yang besar. Nah itu yang dimaksud cascading. Jadi air itu tetap air ke bawah gitu loh. Kalau ada bagi tetap air lagi ke bawah gitu ya. Itu yang dimaksud cascading. Ya mengikuti yang atasnya. Sehingga penampilan akhir dari elemen pada halaman hasil dan menggabungkan gaya yang telah dijelaskan dalam beberapa cara ya. Jadi style itu cascading. Oke. Kebanyakan style diwarisi dari unsur orang tua ya, itu sama saja tadi ikutannya ya. Jadi kalau atasnya itu udah warna merah, kalau di bawahnya tidak kita atur warnanya lagi, dia akan ngikut warna merah gitu ya. Begitu juga kalau kita ngatur di atas merah, terus di bawahnya ada kita atur warna biru, di bawahnya kita tidak mengatur lagi warna, dia akan ikut warna biru, bukan warna merah. Jadi atasannya gitu ya. Oke. Ditetapkan untuk anak-anak memiliki spesialisasi yang lebih tinggi dan lebih utamakan daripada gaya orang tua, gitu ya. Maksudnya begitu. Pseudo code, pseudo class ya, bukan code. Memberikan akses penulis ke informasi yang tidak dinyatakan dalam dokumen. Seperti apakah tetikus berada di atas elemen. Masuk ini apa istilah tetikus? Mouse ya, ini mouse. Ya. Jadi ada pseudo class itu bisa mendeteksi apakah mouse itu ada di atas elemen atau tidak gitu. Jadi kita nunjuk ke elemen itu atau tidak gitu. Ya. Apakah pengguna memiliki atau memilih ya sebelum diklik. Jadi kita bisa nunjuk udah berubah-ubah dia itu gitu, ya. Itu yang dikasihkan dengan pseudo class. Pada hyperlink tertentu. Hover pseudo class. Nah, jadi ada yang diklik ya, ada hover nih nanti. Hover pseudo class diaktifkan ketika pengguna menggerakkan tetikus atau kursor mouse di atas sebuah elemen ya, hover nih. Jadi pas kita ketik itu kalau kita menggunakan ini dinunjuk baru dia berubah ya. Property text decoration berlaku dekorasi untuk teks dalam elemen seperti underline, overline dan line through. Ya ini ya, text decoration. Anda bisa buat garis bawah, bisa membuat garis di atas atau Anda membuat garis di tengah kalimat itu. Ya, ini apa nilainya. Ya, nanti mungkin dengan tugas Anda disuruh cari-cari gimana bikinnya. Oke? Nah, untuk menerapkan aturan untuk beberapa elemen, pemisahan unsur menggunakan tanda koma pada style sheet yang tadi ya. Jadi untuk menerapkan hanya
untuk jenis aturan tertentu dari elemen yang terdiri dari suatu elemen anak. Anda mau tahu maksud anak ya? Jadi ada himpunan, di bawahnya ada himpunan. Jadi himpunan, bawah himpunan itu disebut anak. Kalau anak ini ada himpun lagi, itu anak lagi gitu. Ya, dari jenis yang lain, pemisah nama elemen dengan spasi. Oke, kita lihat nanti. Sebuah piksel adalah pengukuran panjang relatif. Ya. Jadi ukuran piksel itu memberi ukuran ya 20, 30, 100, 400. Ini bervariasi dalam ukuran berdasarkan resolusi layar. Panjang relatif lainnya IM dan EX dan persentase. Jadi gini, kalau piksel itu ukuran layar Anda misalnya 1400 kali 800 berbeda dengan penampilannya walaupun sama-sama ukuran pikselnya 20. Berbeda dengan layar resolusinya yang lebih rendah, misalnya 800 kali 400. Beda itu. Ngerti nggak? Itu maksudnya. Ukuran piksel kita tuh tergantung dari resolusi layar juga. Jadi kita nggak bisa bahwa dia 20 piksel itu setengah mili gitu, atau 1 mili atau 8 mili gitu, nggak bisa. Oke, ya. Untuk ukuran atau pakai persentase ya, pakai persentase bisa tuh. Jadi dia mengikut resolusi persentase dari ke resolusi layar keseluruhan ya. Misalnya 10%, 30%. Ya. Oke. Unit pengukuran lainnya yang tersedia dari CSS adalah absolute length, yaitu unit yang tidak mempunyai variasi dalam ukuran. Unit-unit ini dapat berupa in, maksudnya inci, cn, maksudnya sentimeter, mm, milimeter, atau pt, poin. Ya, 1 pt sama dengan 1/72. Atau PC, picas 1 PC 12 PT ya 1/12 kecil ya, titik di layar. Oke, itu ya. Jadi ini kita akan coba menjelaskan. Nah sekarang masuk ke sesi 3 nih ya, yaitu apa tadi ceritanya, konflik gaya ya, konflik gaya. Kita lihat ini untuk modul 3, sesi 3, warisan dalam lembaran gaya. Jadi mengenai apa KSKD tadi ya. Kita lihat ini penjelasannya. HTML head, meta, langsung style. Jadi kita nulisnya kan masih embed nih ya, embed. Style misalnya tagging body kita atur. Font family-nya Arial. Enggak dapat Arial Helvetica. Enggak dapat Helvetica sans serif. Ya, ini tergantung browser nanti. Terus ada A titik nodec, berarti ini kelas kan? Ya. Tag decoration none. A titik 2 hover. Nah, itu tadi. Kan ada 2 tadi ya. Tag decorationnya ada nodec, ada hover. None ini underline, ya. Kemudian LI-nya EM. Font weight-nya di bold, jadi kalau kena LI pasti di bold gitu ya. H1 dan M, tag decoration underline, UL, margin left 20 pt. Nah, jadi kita bisa ngatur masuknya. Ya. Ya. UL, kemudian UL lagi, font size-nya 8M. Jadi kalau kita nanti tagging UL atau UL lagi gitu ya, akan diberi berbeda. Ini stylenya apa, aturan penampilan ya. Diakhiri dengan style. Jadi aturannya cuma ini aja nih. Di luar ini yang ikut biasa default HTML ya. Oke, kita lihat apa isi bodinya ya. Itu style ditaruh di head, headnya tutup ya. Nah sekarang begini, kita lihat penggunaannya begini. Daftar belanja hari Senin, taggingnya H1, H1 ini kan, ya. Anda lihat ada tag decoration underline nih, ya enggak?
Kita lihat. Tutup. Ya, jadi nanti penampilan daftar belanja hari ini harusnya digaris nih ya. Gitu. Kita lihat lagi. Nah, UL, LI. UL diatur. LI-nya diatur nggak tadi? Diatur. Ada UL lagi ya. Oke. Nanti tutup LI, LI-nya tutup masing-masing. Terus ini tutup UL yang di ini. Yang UL ini LI tutup di sini. L yang ini tutupnya yang mana? Ini gitu. Beda ya. Ya. Kita lihat waffle, yogurt, dan seterusnya. Nah ini di mana? Ada kelas ya, Nodek. Ini toko grosir ya. Terus selesai badinya. Ya, isiannya kayak gini. Kita lihat tampilannya. Tampilannya kalau kita lihat nah begini kan. Bener nggak? Anda perhatikan nih daftar belanja hari ini headernya ini ya, terus ada garis kan, susu, roti masuk lagi ya ini. Anda perhatikan ini bisa lebih daripada yang kemarin kan, yang default, nilai default kita bisa atur. Pizza dengan jamur, misalnya ini kita atur gini. Nah, pergi ke toko grosir. Nah ini sebagai link ya. Tautan toko grosir tanpa dekorasi. Ini tanpa dekorasi. Toko grosir tanpa dekorasi kan begini. Ini ada dekorasinya miring kayak gini ya. Anda lihat-lihat aja. Terus dipelajari ya. Kemudian nah ini sambungan yang tadi ya ini. Nah, toko grosir dengan tampilan di garis bawahi ketika tertikus pengguna di atasnya nih yang hover tadi. Jadi begini ya. Jadi kalau ini kan dia agak mouse ini tidak berada di atas toko grosir. Ya, Anda harus praktek nih, mesti dilihat nih, ya. Misalnya ada di sini, tampilannya akan begini, gitu. Pas Anda taruh di sini, dia akan begini, gitu. Itu yang dimaksud dengan hover tadi, ya. Ada. Coba dilihat aja. Jadi Anda mengerti apa yang maksud dengan hover itu ya. Jangan nanya-nanya lagi, Pak, hovernya apa sih Pak, gitu. Ya. Jadi emang belajar HTML ini mudah. Jadi orang menyepelekan. Tapi pada suatu saat dia nggak ngerti gitu. Jadi bagusnya baca aja dulu pelan-pelan, lihat dimaknakan. Jadi banyak O-nya nanti gitu ya. Oke, kita lihat lagi lembar gaya yang inheritance. Jadi yang itu tadi ya. Kita lihat lagi sudah masuk ke yang wah ini belum diganti ya. Oke, nanti ya. Nah ya. Untuk yang eksternalnya oke. Ini udah belum diganti nih ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya jelasin lah untuk modul yang keempat ya. Oke, sebentar dulu saya lihat sekali lagi. Ini ada eksternal atau perlu saya ganti nih ya. Oke. Oh ya, berarti itu masih termasuk nomor 3 ya. Oke, saya jelaskan aja. Oke, jadi berarti lanjut ya. Nah, ini sampai di sini tadi ya, hover tadi. Nah, sekarang kita berbeda sedikit topik, tapi kita masukkan ke dalam sesi 3 nih ya. Menghubungkan lembaran gaya eksternal. Tadi kan tertanam, ya, tertanam karena dia nggak ada modulnya. Mungkin modulnya ada di 4 nanti, tapi penjelasannya kita taruh di sini aja. Oke, coba atau di nomor 4. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. 04. 04 ini kita lihat background. Oh, masih embed ya. Masih embed nih karena di sini taruhnya. Stylenya di sini ya. Jadi saya jelaskan dulu mengenai kalau yang eksternal gimana ya gitu ya. Yang bukan tertanam ya. Nah, menghubungkan lembaran style atau gaya yang eksternal ya di luar dengan lembaran gaya eksternal, yaitu dokumen yang terpisah hanya berisi aturan CSS. Jadi kita bisa membuat aturan CSS tadi, ya, yang tadi yang ini,
Ini kan aturan CSS-nya tuh di setel sini kan. Nah ini. Dari nomor 9, style tag ini, berarti ini aturannya. Ditutup garis miring style gitu ya. Nah, tulisan ini kalau tertanam kita taruh di HTML-nya. Tetapi ini bisa juga kita simpan ke dalam satu file CSS. Oke, itu yang dimaksud dengan file eksternal dari CSS-nya. Jadi aturan ini nih. Oke, lanjut ya. Kita lihat di sini. Nah, bila perlu mengubah gaya, Anda hanya perlu mengubah file CSS-nya saja. Jelas ya? Jadi kita nggak perlu ke HTML, file HTML, kita ke file CSS-nya saja, diubah di situ. Untuk perubahan gaya di semua halaman. Jadi kalau kita panggil filenya tuh di halaman-halaman yang lain atau lembar-lembar web yang lain, itu akan berubah semua otomatis dia. Itu maksudnya kita buat tereksternal. Jadi misalnya kayak saya misalnya buat web dengan ciri khas saya. Saya selalu menggunakan latar belakang tampilan web saya adalah biru muda. Nah itu semua lembaran webnya bisa biru muda secara otomatis. Enggak mau biru muda, mungkin beberapa waktu saya mau ubah menjadi kuning pupus misalnya. Itu cukup di file CSS-nya. Semua yang telah ada HTML yang saya buat akan berubah. Ya, yang mengguna tentu yang mengarah ke file CSS-nya, gitu ya. Komentar CSS dapat ditempatkan di setiap jenis kode CSS, yaitu gaya inline, embed, atau external style sheet. Jadi kita mengatur gaya penampilan dari web kita itu ada model atau gaya inline, atau di embed, atau di tertanam, atau external file ya, external style sheet. Dengan selalu memulai ketikan dengan tanda garis asterik dan diakhiri asterik garis. Jadi command di CSS tidak sama dengan command di HTML. Cara penulisannya harus garis asterik bintang ditutup dengan garis bintang garis. Nah, ini tulisannya di sini. Apa command Anda? Oke. Atribut tautan rel relation menentukan hubungan antara dua dokumen untuk lembar gaya. Atribut rel menyatakan dokumen terkait menjadi style sheet untuk dokumen tersebut. Jenis atribut menentukan jenis mem-nya tadi. Dokumen terkait sebagai teks, ya, tag garis miring CSS. Ini sintak tulisannya akan begini, ya. Teks atribut href memberikan URL untuk dokumen yang berisikan style sheet. Oke, nah contohnya begini. Ini contoh nama kita buat file file CSS yang eksternal. Baris 1, ini kita ketik dalam satu file ya. Tulis nama filenya. Misalnya kita sebut nama filenya style.css. Jadi ini satu file, bukan file teks, bukan file HTML ya. Ini komentarnya lembar gaya eksternal. Nah, tulisan tadi body, ya kan? Ini kita taruh di sini aja dalam satu file ini. Ya. 1 sampai 9. Ya. 1 sampai 9. Jadi kalau kita lihat di sini tuh yang di tertanam ini kan 10 sampai 16. Ya. 10 sampai 16. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7, kita lihat di filenya agak berbeda sedikit ya, mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga betul. Ya, mulainya dari 3, akhirnya 9. Oke. Nah, ini cara manggilnya di file HTML-nya begini. Jadi kalau kita lihat, ini file HTML, ya, nama file. Misalnya kita buat bukan modul 1 atau modul 2 ya, tapi eksternal HTML. Ini HTML tautan ke lembar gaya, cara manggilnya nih. Nah, misalnya ini HTML sudah, ini ya,
HTML, kemudian ada head. Nah, head ada meta, ya, ada title jelas. Nah, di sini di head ini Anda mesti menambahkan satu tagging link rel. Nah, ini link rel sama dengan style sheet type text, ini pakai X ya, CSS. Nah, href-nya style titik CSS. Oke, Anda lihat nih, ini nama file yang kita simpan isinya ini. Nah, jelas ya? Nanti kita lihat contohnya, mudah-mudahan ada. Tapi ini penjelasannya nih ya. Oke, di head naruhnya link rel, jadi pakai link rel bukan yang lain ya. Kemudian href-nya atributnya href, nilainya atau isinya sel nama file. Nama file ini boleh apa saja, tapi ujungnya titik CSS. Ini misal saya bilang gaya titik CSS, maka saya nyimpen file ini harus gaya titik CSS juga, gitu. Isinya ini semua diketik dengan Notepad juga bisa, gitu ya. Semua text editor untuk teks. Kita lihat lagi, oke. Sampai di situ caranya. Kemudian Anda perhatikan, ya. Jadi baris 9 sampai baris 10 nih, dua baris ini, ya. Kan itu tutupnya kurung lancipnya gini. Akan menggantikan yang embednya tadi ini. Nah, yang ditertanam kan nulisnya begini. Ya. 9 style type tag gini kan. Sampai 17. 9 sampai 17 diganti atau ditaruh di file eksternal. Ini cara manggilnya begini. Ini nama filenya kita buatnya, nih filenya. Kemudian cara manggilnya ini. Hanya di satu baris saja ya, 9 sampai 10 ya. Kalau mau tulis sebelah sini juga bisa ya. Satu baris 9 10. Oke, cara manggilnya nih. Jadi kita nggak usah sampai 7 sampai berapa tadi ngetik lagi. Jadi itu maksudnya ditaruh di tempat lain. Nah, kalau mau ubah bukan HTML ini, bukan file ini yang kita ubah, tetapi file CSS-nya. Oke, nah nomor 12 body sampai dengan body lagi sama dengan yang tadi gitu. Ya. Nah, tulisannya akan begini. Anda perhatikan dia berubah jadi hijau ya. Kenapa hijau? Mungkin file teksnya udah beda. Ini ya, style CSS-nya dikasihnya mana, font color-nya mana? Nggak ada ya. Oh, beda ini. Beda ininya apa? Oh, beda sumber penjelasannya teksnya ini. Nggak ada color ya sini ya. Oke. Jadi kita bisa berubah-ubah. Anunya sama kan, isinya sama. Toko grosir. Ya, ada garis bawah. Ya, Anda coba aja sehingga tampilannya bisa begini. Ya, ubah yang eksternal kasih hijau misalnya warnanya ya. Nah, sama enggak dengan yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi sebelum saya ke sesi yang keempat, ada elemen posisi. Posisi absolut atau Z index. Nah, property position pada CSS memungkinkan memposisikan secara mutlak ya. Absolut tuh mutlak, yang memberikan kontrol yang lebih besar atas di mana halaman elemen berada, menentukan posisi elemen sebagai sesuatu yang mutlak, menghapuskannya dari aliran normal elemen, jadi ditimpa gitu ya, pada halaman dan posisi sesuai dengan jarak dari atas kiri ya. Nih Anda perhatikan, jarak dari atas kiri, kanan, atau bawah elemen induk. Jadi nulisnya itu kalau mau menulis posisinya itu, pertama
nilai yang pertama yang Anda berikan misalnya 2, itu untuk atas. Anda berikan koma pemisahnya atau titik koma pemisah. Angka kedua, Anda ketik misalnya 15, itu yang untuk kiri. Anda ketik yang ketiga, itu untuk kanan. Dan Anda ketik yang keempat, itu untuk yang bawah. Itu aturannya begitu. Jadi, kalau Anda nggak baca buku ini, Anda bingung. Nanti mau ngaturnya itu gimana, nggak jelas. Ya, pusing sendiri. Jadi angka pertama atas, angka kedua kiri, angka ketiga kanan, angka yang keempat atau terakhir itu adalah bawah. Nah sekarang kalau Anda cuma ngatur 1, itu ya dianggap atas gitu. Anda ngatur cuma 2, itu dianggap kiri, atas dan kiri gitu. Jelas ya? Oke. Nah, properti Z-index memungkinkan pengembang untuk membuat lapisan elemen yang tumpang tindih. Elemen yang nilai Z-index tinggi akan ditampilkan di depan. Elemen yang dengan nilai Z-index lebih rendah itu dibahas sebelumnya. Jadi misalnya begini, Anda mau mengatur misalnya text box. Latar belakang text box-nya warna biru. Terus ada tulisannya warna merah. Nah, itu Anda. Yang mana indeks Z-nya? Kalau misalnya Anda katakan Z-indeksnya yang merah, berarti nomor 2 di atas kan, itu indeksnya 1. Jadi ya, terlihat warna merah, ketutup tuh warna birunya dengan warna merah. Gitu maksudnya. Jelas ya? Nah, kalau misalnya Anda balik, ya terbalik nanti dia. Itu maksud dia Z-index ya. Jadi untuk transparan ya, latar belakang terhadap latar belakang itu bisa diatur demikian. Nah, sampai di situ ya mungkin karena ini sudah masuk nanti ke sesi yang keempat untuk modul yang ketiga. Ada pertanyaan nggak? Iya, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, sekarang masuk ke modul 3 sesi keempat ya. Nih, tadi sebenarnya penjelasannya tuh udah yang tadi ya, ada di sana. Elemen posisi absolut. Nah, kita tinggal melihat apa HTML-nya di sini ya. Seperti biasa, ada tagging ataupun elemen HTML yang dikurung lancip pada baris 5. Ada head. Nah, Anda lihat di sini posisi absolut, style type, tag CSS. Nah, Anda perhatikan ini masih menggunakan yang tertanam ya. Jadi kita masih menggunakan yang tertanam, bukan yang eksternal. Ini taggingnya ini, CSS-nya tulisannya begini. Oke, Anda perhatikan lagi. Ini ada titik background image. Nah, Anda lihat di sini. Propertiesnya itu ada position, isinya absolut. Ada top, nah ini ditulis top, ya. Propertiesnya 0 pixel berarti nggak ada jarak ya. Left tidak ada jarak lagi. Z index 1, nah itu tadi ya. Background image 1 misalnya gitu ya. Foreground image ya, indeksnya 2 ya. Topnya 25, leftnya 100. Ini penulisan menggunakan properties ya, properties dari atribut image ini. Bukan atribut ini. Kalau ada titik ini kelas, titik ini kelas ya. Nanti manggilnya tinggal namanya aja. Oke. Teks juga begitu, top, terus left, indeks 3 gitu ya. Kita lihat lagi, apa lagi, size-nya, font size-nya 20 pt, font family-nya ini, Anda perhatikan, untuk tag itu banyak ya, propertiesnya banyak, ada position, ada top, left, index, ya, font size, font family, ditutup di sini. Jadi ada kelompoknya nih, untuk tag dibuka kurung di sini, kurung kerawal, ditutup di sini. Nah, style yang tadi yang di-embed ditutup di garis miring style. Di dalam head, ingat di dalam head ngatur CSS-nya ya.
Kemudian dalam tampilannya atau isian dari VOP kita ada paragraf, ini biasa saja nih ya. Kita lihat ini juga udah biasa. Cuman di sini Anda perhatikan dia ada image ya, paragraf ini image. Ini ada ini atribut, ini properties sama dengan background image PNG ya. Anda perhatikan ini kan nama file untuk lambang ya. Lambang ya. Nah, kelasnya background image. Ini disebut kelas karena di CSS-nya di sini ada titik background image. Ini kata ini sama nih. Kelas background. Ini boleh diganti-ganti kalau ini namanya ini. Tapi asal gantinya tuh manggilnya juga mesti sama. Ya, misalnya kita ganti latar belakang, titik latar belakang, isinya ini. Cuma kalau waktu manggilnya di sini kelas sama dengan latar belakang gitu loh nulisnya, ya. Nah ini Anda udah jelas kalau ini tidak tampil, gambarnya nggak nampil akan terlihat tulisan ini. Oke, nah foregroundnya gini sama ya, Anda. Kemudian P kelas tag. Nah, tulis posisi tag ini kelasnya tag. Kelas tag itu apa aja? Kita lihat tadi. Kelas tag dia 25 dia dari atas, kirinya 100, indeksnya 3 ya. Kemudian ukuran huruf 20 pt. Hurufnya bisa Tahoma, bisa Geneva, bisa sans serif, tergantung browser yang mana yang nangkapnya. Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan selesai itu untuk sesi 4 nih ya. Sesi 4 hasilnya akan begini. Nah, Anda lihat nih. Kita bisa nulis ya, ada background, posisinya ada dia tumpang tindih gitu loh. Bisa tumpang tindih gitu nulisnya. Jelas ya. Jadi kalau Anda mau tulis di bawah ya atur aja gitu gini ya. Ini warnanya apa gitu ya. Anda lihat aja nih. Jadi bisa tumpang tindih begini. Caranya menggunakan pengaturan ya. Pengaturan elemen posisi absolut. Oke. Jelas sampai di situ. Kita lihat ke bawah. Nah, ini untuk yang 5 ya. Biar kita sampai sesi 5 aja yang ini. Kita sampai di sini saja. Ada pertanyaan nggak? Jadi bisa nulis ataupun membuat tampilan yang tumpang tindih ya, bisa Anda atur lah ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjut ya mengenai elemen posisi tadi. Kalau tadi absolut, sekarang relatif. Jadi ada posisinya relatif atau ring. Ini rentang. Rentang atau ring ya. Range. Nah, pertama ini catatannya. Tidak seperti posisi absolut. Posisi relatif tetap mengatur elemen dalam aliran umum pada halaman tersebut. Dan memberikan jarak di antara mereka dengan bagian atas yang ditentukan. Kiri, kanan, atau bawah, gitu ya. Kita lihat bacaannya dulu. Elemen rentang atau range adalah elemen mengelompokkan tidak menerapkan format yang melekat pada isinya. Jadi nggak absolut tadi ya. Dia punya rentang aja. Ada beberapa nilai gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk menerapkan aturan CSS atau atribut ID ke bagian teks. Kita lihat nanti contohnya. Span adalah elemen inline level. Berlaku format teks tanpa mengubah aliran dokumen. Contoh elemen inline termasuk span, image, anchor, em, dan strong. Nah, elemen division nih, ya, bagian, membagi, adalah elemen pengelompokan, ya, kelompoknya.
tetapi itu adalah elemen block level. Jadi secara di blok gitu ya. Kita lihat nanti fungsinya. Ini berarti sesuatu akan ditampilkan pada baris tersendiri dan memiliki kotak virtual sekitarnya. Contoh elemen block level termasuk div, p, dan elemen heading H1 sampai H6. Oke, ya. Kita lihat sesi 5. Ini modul 3 sesi 5. Nah, elemen positif relatif ya, nama filenya modul 3 05 HTML. Oke ya. Seperti biasa HTML ada head. Anda perhatikan lagi, kita masih menggunakan tipe dari CSS yang tertanam. Kita tulisnya di sini style tab text CSS. Mulai, kemudian CSS-nya kita atur di sini, ya kan? Ada P, ada span, ada super kelasnya. Coba kita mau super itu artinya superscript. Sub ada subscript, jadi ke bawah hurufnya ya. Oke, posisi relatif top min 1. Ya, kalau super top min 1. Kita lihat aja, 17 sampai 22. Ditutup dengan style 23. Ini semua aturan untuk CSS ya. Shift left, geser kiri. Shift right, geser kanan. Gitu ya. Nah, ada semua nih. Kita lihat, ada di head untuk CSS-nya. Kemudian, nah ini tulisannya. Bodinya kita kira-kira isinya begini. P, ditutup di sini. Ada span tadi, ya. Ini pengaturan, ada kelasnya super. Nah jadi adalah ini ya, adalah ini kontennya isinya. Terus ini superscript di garis miring, garis span. Jadi ini kalau kita lihat nanti dia ini naik ke atas sedikit gitu ya. Nah, P lagi tag pada akhir kalimat adalah ini ya. Tag pada akhir, jadi teks pada akhir kalimat ini, akhir kalimat ini adalah subscript gitu ya. Ya tulisan subscriptnya ini dan adalah ini akan di bawah. Begitu juga tag pada akhir kalimat ini adalah superscript naik nih tulisannya, kita lihat ya. Nah, shift left geser kiri, shift right geser kanan. Nah, ini habis penampilan untuk isi dari HTML kita. Kemudian ada HTML-nya. Ini tampilannya. Anda perhatikan ini ya, benar ya? Nah, tampilannya gini ya tadi ya. Tag pada akhir kalimat ini naik ke atas ya, karena kita super tadi. Tag pada akhir kalimat ini di bawah. Ya. Tag pada akhir kalimat ini digeser, nempel yang tadinya nggak ada spasi ini geser kiri kan. Nah, tag pada akhir kalimat ini digeser ke kanan. Yang tadinya cuma segini spasinya jadi digeser ke kanan ya, jelas ya. Jadi ini yang relatif itu ya dia diatur di mana posisi itu disebutkan. Misalnya tadi contohnya begini, dari tag pada akhir kalimat ini huruf I itu sebagai nilai awalnya digeser berapa gitu, naik atau tidak gitu kan. Jadi tergantung ini. Itu yang dimaksud dengan relatif. Relatif terhadap sesuatu nilai gitu ya. Oke. Sampai di situ ya mungkin ya. Coba kita lihat. Nah, latar belakang mungkin masuk ke sesi 6. Oke. Jadi kita berhenti dulu di sini ya. Ada pertanyaan nih. Ya, kita lanjutkan ya. Dengan masih modul 3, sesinya adalah sesi 6 ya. Kita lihat dulu penjelasan di atas, yaitu mengenai latar belakang. Oke, ya. Latar belakang, properti background image menentukan URL gambar ya. Kemudian apalagi nih, properti background posisi
menempatkan gambar pada halaman dengan menggunakan nilai top, bottom, center, atau left. Ya, secara right, secara individual. Kemudian properti background repeat mengontrol kotak gambar, latar belakang, mengatur kotak gambar dengan no repeat, bisa ya, ada repeat. Dan seterusnya mungkin di sini properti background repeat dapat diatur dengan mengulang, defaultnya berulang ya, untuk kotak gambar vertikal dan horizontal. Mengulangi X jadi secara X untuk kotak gambar yang hanya secara horizontal, atau mengulang Y untuk kotak gambar yang secara vertikal. Ini mengulang, ini repeat istilahnya, repeat X, repeat Y gitu ya. Oke, latar belakang lampiran menetapkan perbaikan tetap gambar dalam posisi yang ditentukan oleh background position ya. Menggulungkan jendela browser tidak akan memindahkan gambar dari posisi yang telah diatur. Itu menggulungkan maksudnya apa? Slide bar yang sebelah kanan vertikal itu kalau kita scroll dia tetap ya gitu. Nilai default adalah scroll ya, menggerakkan gambar ketika menggulungkan jendela. Jadi ikut dia. Tapi kalau ada yang unscroll ya mungkin ya. Kita lihat aja nanti. Oke, properti text indentasi baris pertama teks dalam elemen dengan jumlah yang telah ditentukan. Ya, jadi bisa masuk sedikit gitu. Font style memungkinkan Anda untuk mengatur teks sebagai non, italic atau oblique ya. Kita lihat sesi 6-nya ini. Sesi 6-nya ada biasa, ini biasa. Nama file modul 3.6.html. Penambahan gambar latar belakang dengan indent ya. Kita lihat ini Meta masih menggunakan style sheet yang index yang embed ya, embed artinya ditulis di HTML-nya. Ada body background image-nya ini ya. URL logo PNG ya. Kemudian ada background-nya bottom right, terus bottom repeat, ya, nilainya ada no repeat. Background attachment fix, background color light gray ya. Huruf paragraf diatur dengan tinggi huruf 18 pt, colornya dark blue, tagnya indent 2 ya, EM. Font family Arial gitu ya. Nah, kelas dark ya adalah font weight-nya bold. Tutup stylenya, ini tutup head-nya. Nah, isiannya, kontennya ini. Body misalnya gini ya. Contoh ini menggunakan gaya gambar latar belakang, posisi latar belakang, dan lampiran latar belakang untuk meletakkan logo. Span, kelas dark detail, ini kontennya pada sudut kanan bawah halaman. Perhatikan posisi logo tetap pada posisinya ketika Anda mengubah ukuran jendela browser. Warna latar belakang mengisi di mana di sana tidak terdapat gambar. Jadi cuman ini aja. Kita lihat tampilannya. Nah, gini. Tampilannya begini. Penambahan latar belakang, gambar, dan indenisasi. Ini ya. Sesuai nggak kira-kira? Ada yang berubah? Atau Anda lihat gambarnya, ini dia posisinya, detailnya di sini, ukuran gambarnya tetap segitu ya, dan seterusnya ya. Ini yang sisi 5, elemen dimensi udah masuk ke sisi 7, oke. Jadi ada pertanyaan nggak nih? Jadi Anda perhatikan tulisan HTML-nya, ini hasilnya. Nih, silakan.
Ya, lanjut dengan sesi 7. Ya. Elemen dimensi. Dimensi elemen dapat diatur dengan CSS dengan menggunakan properti height dan width atau tinggi dan width dan lebar. Oke. Teks adalah sebuah elemen dapat dipusatkan menggunakan tagline ya. Nilai-nilai lain untuk tagline adalah property left dan property right. Jadi Anda bisa ngatur tagnya mau sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Ratanya itu. Masalah dengan pengaturan kedua dimensi vertikal dan horizontal dari suatu elemen adalah bahwa konten isiannya dalam elemen kadang-kadang mungkin melebihi batas. Jadi isinya itu melebihi batas yang telah ditetapkan. Dalam hal elemen tumbuh atau bisa melar gitu ya, untuk menyesuaikan dengan ukuran isi. Jadi ada ukuran itu bisa bisa mengikuti. Anda dapat mengatur property overflow untuk mengulirkan isi konten. Jadi kalau overflow dia bisa lewat. Pengaturan ini menambahkan scroll bar jika tag melebar dari batas yang telah ditetapkan. Jadi dia akan memunculkan scroll bar, jadi tinggal geser aja ya, kayak jendela itu ngintipnya di mana gitu ya. Oke, kita lihat HTML-nya. Ini HTML-nya. Ya, 1 2 3 ada nama filenya modul 3 sesi 7. Kemudian ada keterangan mengenai file ini isinya apa, elemen, dimensi, dan tag alignment. Oke, 5 tetap HTML, ada 6 head, lanjutnya nomor 7, meta biasa, title, dimensi kotak. Nah, masih menggunakan CSS yang tipenya ditanam di HTML ya. Style type, tag CSS. P-nya, jadi paragraf aja yang digatur ini. Background color ada light sky blue. Margin bottomnya 5. Ya. Titik 5M. Font family-nya Arial, Helvetica, sans serif. Tutup, selesai. Cuman P-nya aja yang diatur nih ya. Paragrafnya aja yang diatur. Nah, kemudian body-nya kan kita lihat di sini. Kita lihat nih. Body. Nah, Anda bisa P, kemudian ada atribut style. Lebarnya properties 20%. Ini adalah beberapa tag yang berada di dalam kotak, di mana kotak tersebut diatur dengan lebar 20% dari lebar jendela browser. Jadi layar browser Anda itu berapa? Nah, untuk tag itu isinya 20%, jadi dibatasi 20%. Ya. Kemudian P lagi dengan width 80%. Ya. Nah, ditaruh di tengah, tag align-nya center. Ini adalah teks di tengah kotak, di mana kotak tersebut lebarnya 80% dari lebar jendela browser. Oke. Nah, yang terakhir mungkin ini ya. P style lebarnya 20%, tingginya 15 pik, overflow scroll ya. Jadi kalau dia overflow ada tombol untuk scroll. Kotak ini hanya 20% dari lebar jendela browser dan mempunyai tinggi yang tetap. Apa yang akan kita lakukan? Kita tag tidak imuan. Atur property overflow dengan nilai scroll gitu ya. Oke. Nah, kita lihat tampilannya. Tampilannya begini. Anda perhatikan ya. Jendela browsernya ini left di tengah. Nah, di tengah Anda perhatikan, maksudnya bukan di tengah layar. Jadi ini cuma 80% dari layar lebarnya. Tagnya di rata tengah ya, dia center gitu. Kalau ini rata kiri gitu. Nah, yang ini Anda perhatikan tagnya kan nggak muat nih, muncul nih scroll bar-nya ya, jadi muncul scroll bar-nya.
Ya, latar belakangnya diatur, warnanya biru dan seterusnya, tagnya warna hitam. Anda cobalah aja dengan yang berbagai-bagai cara sehingga Anda tahu, oh ini fungsinya itu, gitu ya. Mungkin sampai di situ untuk yang sesi 7. Ya, sesi 7 kita sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut lagi ya. Sekarang masih modul 3 untuk sesi 8. Model box dan text flow. Semua elemen pada blok level HTML memiliki kotak virtual yang ditarik di sekitar mereka. Seperti apa yang disebut dengan model kotak. Ketika browser membuat elemen menggunakan model kotak, isi dari setiap elemen dikelilingi oleh bantalan, batas, dan margin. Bantalannya apa nih? Oke, properti border width dapat diatur untuk setiap panjang CSS atau kepada nilai yang telah ditetapkan berupa nilai yang tipis thin, sedangkan medium sedang. Jadi tipis thin, sedang medium, tebal bold ya, itu maksudnya. Gaya perbatasan atau style perbatasan yang tersedia adalah tidak ada none, tersembunyi hidden, kemudian ada titik-titik dot. Ya, jadi ada garis pinggir ya kali gitu ya. Itu ada yang tidak ada, dia tidak punya garis pinggir. Kemudian ada yang tersembunyi, ada yang berupa titik-titik, ada yang putus-putus. Padat itu berupa garis ya, ganda atau double, garis double, groove berupa alur, read, insert, dan outside. Ya, tinggal dicoba aja itu. Kemudian apa lagi nih? Property border color menetapkan warna yang digunakan untuk batasan itu, berbatasan itu, ya frame-nya, kotak itu. Kelas attribute memungkinkan lebih dari satu kelas yang dapat ditugaskan untuk elemen dengan memisahkan masing-masing nama kelas menggunakan spasi. Jadi Anda bisa membuat bermacam-macam kelas ya. Jadi variasi bisa banyak sekali. Itu ya. Kemudian browser biasanya menempatkan tag dan elemen pada layar dalam urutan di mana mereka akan muncul pada dokumen tersebut. Elemen dapat dihapus dari aliran normal tag. Mengambang memungkinkan Anda untuk memindahkan elemen ke satu sisi lain dari layar. Konten lainnya dalam dokumen akan mengalir di sekitar elemen yang melayang tadi, floating ya. Jadi itu istilahnya. Kita lihat lagi itu penjelasannya. Kemudian CSS menggunakan model kotak untuk membuat elemen di layar. Isi dari setiap elemen dikelilingi oleh bantalnya padding. Padding itu ya kayak orang bajunya dikasih padding itu jadi baunya bisa tinggi. Itu maksudnya jadi istilahnya pantalan. Jadi jarak dari kain baju kita dengan kulit kita itu ada jarak. Ada dikasih padding di bantal gitu ya. Itu maksudnya. Perbatasan border dan jadi kalau perbatasannya sendiri dikatakan dengan border, margin dikatakan dengan margin. Sifat dari kotak ini mudah disesuaikan. Properti margin menetapkan jarak antara tepi luar elemen dengan perbatasan dan setiap elemen yang berdekatan. Margin untuk sisi individu elemen dapat ditentukan dengan menggunakan margin top, margin right, margin left, dan margin bottom. Jadi tetap urutannya demikian, tapi Anda bisa hanya mau ngatur yang topnya aja. Sebutkan aja margin top, gitu ya. Yang atasnya aja berarti, atau yang kanannya saja, gitu ya. Properti bantalan atau padding, ya, menentukan jarak antara isi di dalam elemen dengan tepi bagian dalam dari perbatasan. Jadi frame itu ya. Bantalan juga dapat diatur untuk setiap sisi kotak dengan menggunakan padding top, padding right, padding left, dan padding bottom. Jadi beda ya antara margin dengan padding itu beda. Kita lihat gimana itu caranya
ngaturnya itu menggunakan padding itu. Ya, ini tag HTML-nya modul 3 sesi 8 .html. Element border of the block level. Ya, diterjemahkan batas dan lewat tingkat blok. Oke. 05 HTML biasa, head dimulai di 06. Nah, meta title bingkai masih menggunakan yang tipe tertanam di embed ya, ditempelkan di HTML, bukan eksternal ya. Oke, kita lihat di sini stylenya antara lain mengenai pertama div. Kata kunci atau ini penunjuknya, pointernya itu div. Ya, untuk blok kan. Tag elemennya center, lebarnya 50, posisinya relatif, leftnya 25%, bingkainya, tebalnya atau widthnya 6 pixel ya. Thick, border thick, ini kelas thick, medium, thin, solid, double, groove, dan seterusnya banyak sekali. Red untuk border colornya, blue untuk border colornya ya. Offset untuk offset, ini dash yang aturannya. Tutup di baris ke-28 style, headnya ditutup di baris 29, nah baris 20 baru 30 baru kita ngatur apa yang mau ditampilkan. Yang ditampilkan misalnya div class. Nah, Anda perhatikan nih, class solid tentu ada di sini kan, solid berarti yang ini kan. Nah ini dot solid, jadi kita manggil ini, aturannya ini, bordernya solid, border stylenya solid gitu ya. Oke, jadi manggilnya begini, ngaturnya gitu. Div, ya, solid, tutup, berarti tagging div mulai di sini. Isinya bingkai padat, ditutup di sini. Terus HR ini apa ini? Garis horizontal ya. Ini elemen void, berarti nggak perlu ada garis HR gitu ya. Kemudian div class double, bingkai ganda, bingkai groove dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan ini dipanggil satu-satu yang kita atur di CSS ya, dipanggil satu-satu nih ya. Oke. Kita lihat bodinya ditutup HTML, tampilannya bagaimana? Ini tampilannya. Ya. Jadi ada tulis bingkai padat, berarti ini padat dia. Ya, bingkai ganda, ini ganda. Bingkai groove ini. Nah, HR ini garis. Jadi setiap ada HR kan terakhir. Jadi ini satu di garis. Satu garis, ya terus titik-titik bingkai insert. Nah, kita lihat bingkai apa tadi? Inset nih, sebagian ya kelihatannya. Bingkai putus-putus tebal, bingkai ramping merah nih warna merah ya. Bingkai medium blue outside, gitu, ya. Sampai di sini nih mungkin ya block level. Nah, nanti baru masuk ke sesi 9. Oke, ada pertanyaan mengenai sesi 8 border dan block level ya, block level yang kita menggunakan div ini tadi. Sampai di situ. Ya, sampailah kita sekarang dengan sesi 9 untuk modul yang ketiga ya. Nah, ini tag HTML-nya. Kita coba lihat, nanti ada penjelasan di bawah. Sama seperti yang sudah-sudah ya. 1 HTML di 5, head di 6. Nah, Anda perhatikan lagi headnya ini ya. Title flowing tag di sekitar elemen floating ya. Tipe CSS-nya masih yang embedded ya, yang ditanamkan atau ditempelkan gitu ya. Nah, di sini CSS-nya ada header ya, mengenai background color-nya, kemudian
ada font family-nya, ya. Terus ada P, ya, tagging P diatur juga. Tagging H1 juga diatur lagi, ya. Nah, ada kelas floated. Nah, ini sebenarnya kalau nggak mau bahasa Indonesia juga bisa, ya. Karena ini nama kelas bisa kita ciptakan. Oke. Nah, tapi nama ini tulisan background color ini nggak bisa, ya. Ini kata kunci. Kalau ini kita mesti bahasa Inggris juga, ya. Font size kata kunci, ya, dan seterusnya. Padding untuk kelas floatnya kita kasih ini, lebarnya 50%, ya. Section, nah kita atur lagi juga sectionnya. Ini Anda lihat section bukannya kelas, ya, bukan kelas nih, berupa tagging aja nih, tinggal dipanggil. Ditutup di style, garis miring style, berarti stylenya cuma ini aja yang kita atur, ya. Nah, setelah itu karena dia berada di head harus ditutup headnya. Nah, tampilan dari web kita letakkan di body, ya. Kita letakkan di body ini. Nah, ada header kita pakai tadi, ya, berarti taggingnya image source. Nah, ini sama, ya, ini udah jelas. Jadi image berupa 3 tagging juga ditutup di sini, ya. Nah, Anda perhatikan, jadi ini adalah satu tagging yang atau elemen tagging atau elemen yang void, ya, karena garis tutup sini. Nah, header langsung ditutup juga. Session, nah sekarang yang sessionnya ini yang kita panggil aturannya ini border segala macamnya, ini session. Kita buka dengan session kurung lancip. Isinya ada H1, ada kelas float yang kita panggil tadi. Nah, ini isiannya penulisan dan pelatihan perusahaan. Detail adalah penulis dan organisasi pelatihan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bahasa pemrograman. Ini akan tampil di web kita. Ya, internet dan teknologi web, pengembangan aplikasi iPhone dan seterusnya. Ini Anda silakan karena kalau mau diganti atau apa, ya. Jadi ini isi dari web kita. Ditutup karena ini mulai dengan P, ditutup dengan garis P, ya. Aturannya ada di CSS itu. Kita lihat lagi. Nah, sessionnya juga habis, kita buka lagi session lagi, ya. Ada session lagi. Session yang berikutnya boleh beda-beda, berapa kali kita ulang-ulang boleh. Nanti ditutup juga di sini, jadi akan berbeda karena isinya juga berbeda, kan. Nih kelasnya masih float, kemudian tulisannya begini, ya nggak. Ada pakai H1 juga, ya. Anda perhatikan di sini tulisannya aja yang berbeda, ya. Oke. Session tutup, tadi sudah body-nya udah dibuka tadi, maka ini ditutup dengan garis miring body, HTML udah dibuka, ya, HTML ditutup lagi di sini, ya. Oke, ini ya kira-kira anunya apa? HTML-nya plus CSS yang tertanam, ya. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, kalau kita jalankan programnya itu, kira-kira tampilannya begini. Ada judul yang tadi, ya, kemudian ada penulis dan pelatih. Ini Anda lihat aja nih bagian mana. Ini ada bagian session tadi, ya. Ini bagian apa tadi? Penulisan flat tadi, ya. Flat tadi, ya, kelas flat. Nah, kelas flat tadi ini. Coba Anda lihat aja tuh. Oke, kita lihat penulis dan pelatih perusahaan. Kita lihat penulis dan pelatihan perusahaan. Nah, ini kan kelas flat. Aturannya ini. Header 1. Karena diatur dengan H1 yang kelasnya pakai flat ditutup di sini, berarti hanya penulisan dan pelatihan perusahaan yang muncul, yang diatur, ya. Kita lihat yang diatur penulis dan pelatihan perusahaan. Nah, ini kita bisa ngatur begini nih. Kalau mau taruh sebelah kiri boleh, mau taruh tengah boleh, atur aja. Tapi cara ngaturnya mesti diperhatikan, ya. Kemudian satu lagi nih, buku dan video pemrograman. Ini flat lagi, kan? Kelas flat lagi coba dia. Nah, buku dan video pemrograman. Nih kelasnya flat. Di CSS-nya di sini kelas. Nah, ini kelas. Background, nah, ya, ada light green, kemudian font size dan padding, margin. Nah, front right. Nah, kalau Anda mintanya yang kiri, flat center sini. Left gitu. Take a line right, jadi rata kanan gitu. 50% dari
resolusi layar, gitu ya. Jadi atur-atur aja untuk ini ya, kelasnya. Jadi satu penampilan tuh bisa kita atur dengan kelas, oke? Nah, session habis tadi ya, udah. Berarti seperti yang saya katakan tadi ya, kita bisa mengatur semua penulisan ini dengan menggunakan CSS, ya. Jadi dia dikatakan flat ya, akan muncul di dalam tulisan tapi menyingkirkan gitu. Nah, sekarang masalah padding itu. Nah, padding itu jarak ini nih. Nah, ini ke garis V, ini juga padding gitu. Jadi dia ada. Ini juga sama, kalau ada padding nih jarak ini nih. Ya kan? Kalau kita mau tidak ada paddingnya 0, nempel banget gitu. Tapi kalau ada paddingnya mungkin ada ya. Ada ya padding ini, padding left, padding right gitu ya. Nah, karena ini rapat kanan ya akan diatur yang kanannya gitu. Kalau rapat kiri yang diatur gini-gini. Itu yang dimaksud padding, bantalan dari batas pembatas ya. Ini sudah masuk pembatas nih. Pembatas. Ini juga pembatas gitu ya. Oke. Penjelasannya kita lihat ini untuk yang modul 10 ya. Berarti ini media query-nya nanti di sesi 10. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk sesi 9 ini? Sampai di sini dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan sesi, kalau kita lihat di sini, sesinya sesi 10 ya. Sesi 10 nih. Sesi 10 modulnya masih tetap 3. Tipe media CSS. Oke. Nah, kita lihat penjelasan dulu di atas ya. Sini. Nah, ada 2, media types dan media query. Jenis media CSS memungkinkan Anda untuk memutuskan apakah halaman harus terlihat seperti tampilan untuk suatu halaman, tergantung pada jenis media yang digunakan. Ya. Yang paling umum digunakan untuk halaman web adalah jenis media layar, ya. Jadi screen yang merupakan layar komputer standar, ya. Yang umum tuh media kalau tipe media tipenya ya. Sebuah blok style atau gaya yang berlaku untuk semua jenis media dinyatakan oleh semua add media dan dikurung dengan tanda kurung kerawal. Jadi kita bisa ngatur nih itu ya. Untuk membuat blok gaya atau blok style yang berlaku untuk satu jenis media seperti mencetak menggunakan media print ya. Dan aturan kurung kerawal ya, gitu ya. Dan aturan kurung kerawal. Ini yang ngaturnya tuh di kurung kerawal. Jadi ada media print ya. Kemudian kita lihat lagi, jenis media lain pada CSS mencakup peralatan genggam. Nah, peralatan genggam ini bisa yang braille ya, ini nggak tahu, kira-kira nggak pernah lihat nih ya. Aural atau print juga. Peralatan genggam memegang menengah dirancang untuk perangkat internet mobile. Jadi ini untuk HP ya. Jadi di sini ngaturnya nih ya di CSS-nya. Karena media HP dengan media laptop itu beda ya. Sementara Braille adalah untuk mesin yang bisa membaca atau mencetak halaman web dalam huruf Braille. Jadi ini alat khusus nih ya. Jadi bisa manggil tuh alat Braille itu ke HTML ya. Lewat internet pakai HTML bisa ngatur. Jadi gitu. Jadi bisa berupa huruf Braille. Ya. Jadi jauh sekali kemampuan HTML ini. Gaya aural memungkinkan pembuka untuk memberikan speed. Jadi aural ini kalau kita lihat style untuk dengan kita nyebut aural, jadi kita menyiapkan untuk bisa berupa bicara atau suara ya. Web browser informasi lebih lanjut tentang isi dari halaman web. Jadi berupa suara. Jenis media cetak akan mempengaruhi penampilan halaman web ketika halaman tersebut dicetak. Ya.
Jadi beda ya. Maksudnya mempengaruhi akan sedikit berbeda antara yang di layar tercetak terus kita mau cetak ya. Ini kelebihan N-nya, media query memungkinkan Anda untuk memformat konten ke perangkat output tertentu. Media query termasuk media type dan ekspresi yang memeriksa fitur perangkat media. Jadi dia kalau kita siapkan, dia akan pertama kali siapa ini yang manggil, komputer, laptop atau HP gitu, atau yang alat braille tadi gitu. Itu maksudnya. Jadi kita siapkan satu ya modul CSS ya. Jadi dia berupa CSS media ya. Oke, kita lihat sekarang HTML-nya. Ini kan HTML biasa seperti kita nulis biasa. Cuma ngaturnya saja ya. Kita lihat HTML head meta tetap, artinya semuanya kita menggunakan CSS yang tertanam, bukan eksternal ya. Eksternal tadi udah kita kasih contoh di sesi berapa tadi. Oke, kita lihat nih style tab CSS sudah, ini taggingnya dibuka. Kemudian add media all di sini. Jadi kalau media all artinya apa? Ya siapa yang nangkep nih kan? HP atau apa nih ya? Notebook ya. Anda lihat taggingnya untuk body kita atur begini, ini biasa udah tadi ya sama ya. Kemudian H1 juga kita atur, P-nya kita atur, hanya 3 aja kita atur ya, body, HP, H1 dan P ya. Deklarasi dari media all. Anda perhatikan di sini pengurungnya pakai tanda kurung nih. Media all yang bukanya mana dia? Media all, Anda perhatikan ini ya. Ya. Dibuka di kurung di sini. Jadi untuk media all ini, add media all ini perintah, mulainya dari sini ke semua. Nah kalau kurung yang ini ada harus kurung yang hanya untuk body. Jadi background color blue steel itu untuk body aja gitu. Jelas ya? Nah ini hati-hati nih. Kalau kita lupa, misalnya lupa sini, nah udah kacau tuh. Ya. Jadi pengelompokannya tuh udah nggak teratur gitu. Dia pasti jalan, cuman ngaco. Jadi salah, tidak seperti apa yang kita hendaki. Kita lihat lagi ya. Jadi ya jelas ya. Nah, kemudian nih di sini kan, tadi media all kan, di sini media all. Media all, bukanya di sini. Nutupnya ini ya, 18. Buka 11, nutup 18. Media all. Nah, media print 19. Jadi ini kalau kita ngeprint nih, H1-nya colornya sea green gitu loh, akan berbeda dengan ya. Kita lihat sama ada. Ini H1-nya pale green untuk tampilan layar nih, ya. Nah, kalau print ini. Oke. Jadi copy terus font-nya ada berbeda ya. Mungkin ya, ini 12, kita kasih 14 untuk ngeprint yang dicetak di printer. Oke. Nah, font family juga atur. Ini tutup untuk P, bukanya di sini, nutupnya di sini. Untuk A1 bukanya di sini, nutupnya di sini. Untuk body bukanya di sini, nutupnya di sini. Jangan terlewat. Anda perhatikan titik koma harus ada setelah properties. Nilainya, value-nya white, ada harus ada titik koma. Biasanya ini kurang ya. Oke, hati-hati dengan itu. Nah, terakhir ditutup dengan style. Jadi kita cuma 2, medanya all 1, kemudian untuk cetak 1 gitu ya. Jadi all itu artinya ya mungkin untuk yang bergerak maupun yang HP maupun layar disamakan gitu ya. Kita lihat aja nanti. Oke, nah terus kemudian, nah bodinya kita lihat, nah isi dari anunya ini kan, itu pengaturannya yang akan tampil di halaman notebook maupun halaman HP adalah kayak gini, layar HP bukan halaman HP. Begitu juga kalau dicetak nanti yang tercetak akan ini, pengaturannya ini, ya H1 contoh type media CSS, A1 ini akan berbeda dengan H1 yang di layar atau HP ya.
di komputer, ada laptop atau HP, berbeda dengan di printer nih, karena ada dua kan tadi medianya. Oke ya, ini P, ini P. Oke, tutup, kemudian body, tutup body HTML. Jelas? Nah, kita lihat penampilannya. Nah, ini. Ya. Jadi warna latar belakang muncul di layar ini. Oke. Bener nggak? Media all tadi layarnya biru lah, backgroundnya, bener nggak? Kita lihat ya. Yang atas kan, ini media all tadi. Mana dia? Nah, still blue, biru ya, untuk bodinya. Oke. Kemudian untuk yang di printer, nah di printer akan begini. Di printer, latar belakangnya nih, warna latar belakang yang diatur putih untuk tipe media cetak nih. Anda perhatikan tampilan di layarnya akan begini, di printer akan begini, putih, ya. Jadi kalau Anda biru habis tintanya tuh nanti. Kalau Anda warna, Anda perhatikan, ya. Kalau Anda pasang terus panggil, ada menu untuk cetak, panggil ini, dia akan menjalankan. Ya, tinggal ngeprint doang. Klik. Ya. Oke, print. Oke, ya. Tipe media CSS, ada B latar belakang warna putih. Kemudian, nah oke, sampai di situ mungkin ya. Ini udah menu draw, berarti udah sesi 11. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Jadi media itu kita mengatur apakah dia akan muncul di layar printer atau HP ya. Nah, untuk ada di HP nanti ada trik-trik sendiri. Nah, ya. Jadi ada ya tinggal pengaturannya, tapi secara umum pemanggilannya tuh begini ya, di HTML-nya. Ya, di HTML-nya menggunakan nih add media print. Ditaruh di CSS. Add media all. Apa yang mau diatur di kurung buka dulu, baru diatur di sini. Ya, gitu untuk di layar. Untuk di print, ya. Ini untuk di layar, all sampai di sini aja. Untuk di print di sini. Colornya sea green ya. Color backgroundnya white, benar ya. Bodinya white, kalau enggak habis tinta kita ini. Sini ngaturnya. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan ya. Jadi jelas ya, kita bisa menggunakan media untuk mencetak ataupun tampil di layar. Oke, nah sekarang kita sampai kepada sesi 11. Masih tetap modul 3 ya. CSS bagian 1. Oke. Kita lihat penjelasan dulu. Nah, ternyata untuk sesi 11 ini mengenai menu. Ini ada menu yang drop down, jadi kita klik ke bawah dia gitu ya. Nah, kita lihat dulu penjelasan mengenai hover. Nah, titik 2 hover pseudo class. Tadi udah dijelaskan sebelumnya ya. Apa maksud hover itu? Yaitu apabila tikus ditaruh, dia akan jalan gitu ya. Digunakan untuk menerapkan style untuk suatu elemen ketika kursor tikus berada di atasnya. Benar ya? Ini udah penjelasannya. Diulang lagi, oke. Property display memungkinkan Anda untuk memutuskan apakah sebuah elemen ditampilkan sebagai blok, suatu unsur atau elemen pada baris, atau tidak diberikan sama sekali atau tidak ada. Kita lihat HTML-nya. Jadi menu 20 hanya ini dua catatannya, yang hover dengan property display ya. Kita lihat dulu sini. Ini HTML-nya sama, kita mulai dengan doctype selalu. Nomor 3 ini nama file, kemudian nomor 4 keterangan mengenai apa? Mengenai menu drop down CSS ya. Jadi kita ngaturnya di CSS tentang menu itu. Oke, lanjut. 5 HTML. Head
seperti biasa title biasanya datar sini ya, ini dibuat begini juga boleh. Jadi atas buka, bawah tutup, tengah kontennya isi apa yang akan dipesankan di tab itu ya. Nah, lagi-lagi kita masih tetap menggunakan CSS yang tertanam, style sheet type ini bakunya. Kalau kita tertanam ini baku, buka. Nah, yang kita atur ini bodinya begini, ada NAV. Nah, kemarin udah ada ya, kita menjelaskan apa yang maksud dengan NAV itu. Blok ya, tentang blok. Nah, pengaturannya ini kurung buka, kurung tutup. Semuanya ini aturan untuk CSS-nya ya. Kata kunci sebelum titik 2. Nilai yang untuk kata kunci ini, misalnya ini di bold ya, hurufnya di bold. Colornya warna white ya, putih dan seterusnya. Ini kelihatannya nggak bisa diubah-ubah dalam bahasa Indonesia nih ya. Begitu juga ada nav biasa, ada nav UL. Jadi manggilnya beda-beda nih nanti. Di display none. Nah, terus list dan seterusnya ya. Ada padding juga 0. Nah, kemudian ada nav hover. Ya. Hover itu kan ada penjelasannya ya, yaitu apabila tikus dibawa di atas itu akan muncul dia. Displaynya blok. Nah, jadi per blok. Kita lihat aja nanti. Nav UL list. Nah, ini beda lagi, ini semua beda semua nih ya. Ada nav .2 hover UL, ada nav ULLI. Ini beda semua, tinggal dipanggil aja. Namanya ini ya, nama aturan CSS-nya. Nilainya itu ada nav ULLI hover. Ya. Ini Anda lihat aja, Anda tinggal pakai. Tinggal ada satu A, ini anchor. Kalau kita ketik A kurung lancip kiri A, nah ini ada pengaturan. Tag decoration-nya nggak ada, gitu ya. Nah, sampai di sini CSS-nya tutup. Head-nya tutup, baru ini Anda perhatikan NAV menu. Jadi kita blok menunya berupa list tapi unlist ya, tidak terurut. Nah, kita lihat LI, aref. Nah, ini Anda perhatikan, harus nilainya pakai pagar dulu, baru tulisannya. A-nya ditutup, LI-nya ditutup. Nanti ini yang muncul di dalam tulisan ya. Home, news, artikel, blog, kontak, dan seterusnya. Kita lihat aja. UL, tutup di UL. Oke. Menu, tab, nav, menu ini judulnya. Penutupnya di sini. Jadi ini akan tampil, dan ini akan tampil. Oke. Kita lihat body, berhenti. Nah, selesai ya. Cuman ini aja, cuman nampilin menu aja. Nah, kita lihat tampilannya nih. Nah, ini menu kayak gini nih. Jadi kalau dia muncul langsung gini aja dia. Ya. Drop down menu ditampilkan ketika kursor tikus melayang di atas menu. Nah, ini yang fungsi hovernya tadi. Nah, waktu Anda ketik ini kan begini, belum kena kan? Ini nggak ada apa-apa di sini, cuman menu aja. Tetapi kalau ini tikusnya ada di sini, munculnya begini. Itu maksudnya hover tadi ya. Jadi kalau kita lihat nav nih ya. Oke. Sampai di zona over display block gitu ya. Jadi tinggal diikutin aja, kalau bingung ya coba pakai, cuman kira-kira di mana ganti dulu. Kalau saya mau home-nya bukan kata-kata home, misalnya news, kita bilang berita, artikel, blog, kontak, person misalnya gitu ya. Tinggal itu aja yang kita ya. Oke, sampai di situ. Oh, masih ada. Nah, kemudian ya setelah itu melayangkan kursor tikus di atas link menu akan menyorot link menu. Jadi kalau kita ini kan muncul pertama kali begini. Terus tikusnya kita taruh sini, munculnya begini. Nah, kemudian ini tikusnya ada di sini, munculnya begini kan? Karena drop down. Ya. Nah, terus kalau kita mau memilih, langsung kita taruh di sini. Dia akan begini gitu.
beda lagi. Nah, berarti ini yang kita pilih kan, gitu, ya. Kursor melayangkan kursor tikus atau mouse di atas link menu akan menyorot link menu, gitu ya. Ya, udah 12 ya. Oke. Jadi mungkin sampai situ ada pertanyaan mengenai ini. Mengenai apa tadi itu? Nah ini dia. Menu drop down ya. Turun ke bawah. Ada lagi yang horizontal. Ini turun ke bawah menunya. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Sesi 12, modul 3. Ya. Ini pengukuran PT untuk ukuran teks. Ya. Oke, kita lihat. Pilihan, nih, opsional nih ya. Style sheet pengguna. Pengguna dapat menentukan gaya pengguna sendiri pada lembar gaya mereka. Format yang dihendaki berdasarkan preferensi mereka. Pengukuran mutlak font size menimpa lembaran gaya pengguna, sedangkan ukuran huruf relatif akan menyerahkan style gaya yang ditetapkan oleh pengguna. Jika pengguna mendefinisikan ukuran suatu huruf dalam lembaran gaya pengguna, style sheet pengguna, style sheet penulis, yang kita yang punya HTML, memiliki prioritas lebih tinggi dan menimpa gaya pengguna. Jadi kalau HTML-nya diubah oleh pengguna yang pemakai, kita akan mempunyai prioritas tertinggi kalau berbeda gitu ya. Oke, kita lihat nih script ataupun HTML-nya ya. Contohnya begini, modul 3, sesi 12, keterangan pengukuran PT untuk ukuran teks. Head sama, masih tetap menggunakan embedded style sheet ya, ataupun CSS-nya. Oke, ini ada semacam kelas ya, ada titik node. Font size-nya diatur 9 pt. Ini gaya pengguna title-nya. Tutup head-nya, berarti selesai juga CSS-nya ya. Nah, kita buka dengan apa yang mau ditampilkan. Bodinya begini. Tertulis paragraf, terima kasih telah mengunjungi situs kami. Saya berharap Anda menikmatinya. Oke, belum ditutup nih ya. Oke, sini. Nah, menutupnya di sini. Ini mungkin karena kita ngetiknya dengan Word ya, maka dia harusnya bisa sampai di sini P-nya. Kemudian P-nya dibuka lagi, tapi dengan kelas. Nilainya node. Nah, yang diatur di sini. Ya. Kelas node. Mohon perhatian, situs ini akan segera pindah. Tolong dicek secara berkala untuk pembaharuan. Ini P-nya ditutup di sini. Bodinya ditutup, HTML-nya ditutup. Kita lihat tampilannya. Gini. Anda perhatikan lagi ya. Terima kasih telah mengunjungi situs kami. Saya berharap Anda menikmatinya. Anda perhatikan beda kan ini ukurannya. Mohon perhatian, situs ini akan segera pindah, tolong diperhatikan. Oke. Nah, ya. Mohon perhatian, situs ini akan segera pindah, tolong dicek secara berkala untuk pembaharuan. Oke. Pengukuran PT untuk ukuran teks ya. Nah, di sini Anda perhatikan ada satu file CSS, nama filenya user_style.css. Jadi file eksternal ini. Tulisannya begini. Bodinya font size-nya 20 yellow, background navy dan sebagainya. Lembar gaya pengguna. Oke. Terus lanjutannya udah ini apa namanya? Yang 13 berarti sesi 13. Jadi kalau kita punya user style sheet CSS yang eksternal, nama filenya ini kan 20 ya, body ya.
Terus yang ini, yang embednya, Note ya, size-nya 9 pt Note. Oke, Anda perhatikan tulisan ini. Terima kasih telah mengunjungi situs kami. Saya berharap Anda menikmatinya. Ya, kalau kita lihat kan dia lebih besar nih tampilan hurufnya ya. Tampilan hurufnya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh ini. Ya, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia menggunakan P biasa tanpa ada kelas note-nya, gitu loh. Ya nggak? Nah, kelas note-nya, jadi kalau yang biasa mungkin yang ini dia menggunakan yang eksternal, jadi 20 pt. Jadi ngikut body yang default, nilai default gitu loh. Ya. Oke. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ini P-nya pakai kelas note gitu kan. Nah, jadi ini 9 pt jadi lebih kecil tampilannya. Oke ya? Gitu ya. Nah, berikutnya udah sesi ke 13. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk yang sesi 12 ya tadi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi dengan sesi yang 13 ya, terakhir nih ya, 13. Pengukuran IM untuk ukuran teksnya seperti biasa HTML head. Terus kita pakai gaya lagi ya, tertanam ya. Style type tag garis miring CSS. Ada kelas lagi font size-nya 75 EM. Beda sedikit ya. Ini tutup style, tutup head. Berarti selesai ya CSS-nya. Kemudian body. Nah, tampilannya ini P. Terima kasih telah mengunjungi situs kami. Saya berharap Anda menikmatinya. Nah, ini juga sama kayaknya di atas ya. P note, nah Anda perhatikan P class note. Mohon perhatian, situs ini akan segera tolong dicek. Hampir sama programnya, cuman beda di sini. Ya, note kelasnya. Jadi kalau kita lihat di sini lihat. Tadi kan kita lihat di situ pakai EM ya 75 EM nih. Yang sebelumnya itu kan nggak pakai EM ya, ukurannya aja yang sebelumnya nih. Body kemudian yang ini ya 9 pt kan gitu ya. Anda perhatikan di sini. Oke. Dia pakai 7 EM. Penggunaan EM. Jadi penampilannya begini. Mohon perhatiannya ya tidak terlalu kecil ya. Beda-beda tipis gitu. Pengukuran EM untuk ukuran tag. Ya penjelasan mengenai EM udah yang di dulu yang sebelumnya. Nomor 1 kalau nggak salah. Lengkap itu diuraiin semua. Oke, jadi ini setelah itu ada soal latihan. Nah, soal latihan ini nanti kan saya buat sebagai tugas 1 atau tugas berapa kayak gitu ya. Atau saya keluarkan sebagai soal latihan. Ini bisa dibaca. Ada 31, 32, 33, 34 itu untuk modul ini sesi 3, 4, 5 6. Jadi setiap itu ada latihannya ya. Ini ya. 6, 7 ada ya. Kemudian sampai 7. Berarti enggak sama dengan sesi ini ya. Oke. 36. Nah, ini nanti yang mungkin saya keluarkan dengan latihan aja atau tugas ya. Tapi ini dibocorin dulu lah, Anda bisa baca kan berarti dengan lihat video ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Berarti kita selesai nih dengan modul 3 ya. Karena sesinya cuma sampai 13 nih, habis sudah ya.